Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dimanapun sore ini, pasti yang jelas di jari kita ada ungu-ungu yang menunjukkan Anda sudah memberikan suara Anda, dan kita akan membahas banyak sekali sesuatu yang mengejutkan. Tapi sebelumnya ada beberapa informasi yang menurut Bosman penting untuk kita memahami hal yang sangat mendasar mengenai mindset. Sekali lagi ya, sangat mendasar mengenai mindset. Jadi, sewaktu diminta sama panitia untuk bercerita atau membahas pilkada, saya nge-search-nya bukan pilkada di Indonesia, tetapi mencoba melihat peta di kebiasaan. Namanya juga Bosman ya, punya kebiasaan mengumpulkan data secara applied. Ternyata di World Knowledge Forum tahun 2023 kemarin, ada sebuah informasi yang menurut saya pribadi penting juga nih untuk di-share kepada teman-teman. Poinnya begini, kita tahu ada negara maju yang namanya Singapura. Ada negara maju yang namanya Jepang. Ada negara maju yang namanya Amerika gitu ya. Ada negara berkembang yang namanya Vietnam. Ada yang negara berkembang yang namanya India. Ada yang namanya Indonesia. Kita masih negara berkembang. Terus disurvei apa isi sosial media mereka, apa isi komen-komen netizen mereka. Jadi survei sekarang ini lebih akurat kekuatannya kalau di negara maju karena mereka sangat melek dengan teknologi, di mana pencapaian teknologi atau eh, sosial media udah lebih dari 90%. Kalau di Indonesia kan orang-orang yang berpendidikan, yang di kota, yang punya income di atas sekian juta baru mereka bermain di internet atau sosial media. Tapi yang di bawah-bawah sosial medianya hanya sebatas hiburan. Nah, ini hasilnya menarik. Bahwa saya bacain ya. Di Jepang itu setiap harinya yang mendiskusikan politik itu di bawah 15%. Kemudian yang paling tinggi adalah masalah makanan dan lifestyle. Itu 28%. Kemudian ekonomi dan bisnis itu 22%. Kemudian ada masalah kesehatan itu kecil-kecil semua. Dan hiburan juga tidak terlalu tinggi, cuma 17%. Oke, kemudian di Singapura, yang setiap hari mendiskusikan politik ini tidak lebih dari 12%. Yang tertinggi adalah masalah pendidikan. Interestnya tinggi sekali, ya, lebih dari 31%. Kemudian makanan, lifestyle, kesehatan, itu 30%. Bisnis dan ekonomi, belasan persen. Jadi kita lihat isi kepala mereka. India, ini politik 41%. Bisnis dan ekonomi 25%. Kemudian masalah kesehatan, masalah hiburan, dan lain sebagainya kecil-kecil. Yang menarik, Indonesia. Politik lebih dari 47%. Ekonomi bisnis 4%. Kesehatan 2%. Hiburan drama, yang lain tidak ada drama. Ini tinggi. 27%. Jadi terakhir Amerika mirip dengan Jepang. Politik belasan persen, 17. Lifestyle, bisnis lebih tinggi dari Jepang. Oke, Bosman ini ngomong apa di awal video Zoom kali ini gitu ya.
Ternyata negara-negara berkembang itu, topik terbanyaknya hampir separuh hidup mereka sehari adalah mendiskusikan politik. Sementara negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Amerika, sebagai patokan ini 5 negara dulu, itu di bawah 20%, bahkan di bawah 17% yang mendiskusikan masalah politik. Padahal Amerika ini tahun politik tahun ini juga. Tapi bahkan di Singapura menggantikan Perdana Menterinya. Sekarang menjadi siapa ya? Wong ya nama belakangnya itu. Lawrence Wong. Biasa-biasa aja, nggak rame seperti di Indonesia. Nah, di Indonesia ini seperti India menjadi tidak maju, jangan-jangan adalah karena terlalu banyak otaknya berpikiran politik, menganalisa politik, mendiskusikan politik, sehingga income Anda atau income kita ini tidak naik, kesehatan kita ada masalah, dan kayaknya teman-teman, ya informasi ini menurut saya penting untuk saya share di awal. Saya merasa ketinggian ya, 40-an, 47% itu ketinggian gitu, ngomongin politik. Di warung ngomongin Fufu Fafa, ngomongin Puan, ngomongin Ridwan Kamil, ngomongin Lutfi, ada Kaesang, dan lain sebagainya. Dan sebuah kisah nyata, Anda membicarakan Anies, bahkan sudah membicarakan 2025 gitu ya. Jadi ini yang kita ingin sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, agar kita masing-masing coba mengurangi satu screen time, dua tema-tema politik, karena Anda akan terbuai, Anda akan terlena. Politik itu udah kayak candu, udah kayak judol. Anda terlena. Toto 2029. Toto anak Anda udah besar. Anak Anda mau masuk SMP. Anak Anda mau masuk SD. Anda lupa bahwa biaya sekolah makin tinggi. Dan lain sebagainya. Karena terlalu asik politik. Bayangin sampai 47% loh mikirin politik. Netizen ya. Saya nggak tahu ini disurvei berapa orang. Tapi ini cukup menarik. Jadi ini bagi saya adalah alarm gitu untuk kita segera bangun bahwa yuk mulai membicarakan bisnis yuk. Yuk mulai membicarakan ekonomi yuk, ekonomi pribadi. Yuk membicarakan investasi, bagaimana kita bisa meningkatkan income keluarga kita atau punya multiple streaming of income. Income kita sebagai guru misalnya di hari biasa, terus gimana kita bertambah income-nya, apa yang harus kita lakukan. Ya nggak ribet-ribet lah. Tapi berbicara bisnis, berbicara investasi, berbicara sektor real ya, sekali lagi. Saya ini lebih memfokuskan sektor real. Sektor real itu artinya ada produk, ada barang yang dihasilkan, ada trading yang dibuat, ada sektor nyata. Saya sangat tidak nyaman membicarakan tentang kripto, eh, robot trading, begitu ya. Banyak orang yang main di dunia begituan, ada 4 juta, dan percayalah nggak sampai 10% yang making money. Dan Anda bukan making money, Anda cuma ahead. Ahead-nya di depan, Anda punya duit 100 juta, sekarang jadi 200. Tapi selama Anda main di sana, percaya saya, suatu hari jadi 50 itu. Dan waktu Anda terbuang lagi. Sekali lagi bukan salah, bukan benar. Tetapi kalau Anda bermain portfolio tadi ya, di sektor seperti kripto, apapun itu adalah portfolio investasi Anda ke-10 kali. Yang 9 di tempat yang lain. Itu yang ke-10. Jangan itu satu-satunya, gitu ya. Jadi ini diskusi awal yang Bosman mau share, dan ada hal yang eh, penting kedua, yaitu
bagaimana cara meningkatkan GDP per kapita di Indonesia. Ini kita mulai bicara bisnis dulu sebelum kita bicara pilkada, karena ujung-ujungnya semua orang-orang yang menang pilkada itu menyatakan ingin meningkatkan ekonomi rakyatnya, pro rakyat. Tapi kita saat ini suka berkata, mau diapain rakyatnya sama lu, gitu ya. Berganti nanti janji kampanye lagi, Anda dapat serangan fajar lagi, Anda berapa sih paling banyak serangan fajar ya untuk hidup 1 2 hari ya hidup. Habis itu Anda menderita selama sekian tahun. Itu pilihan-pilihan Anda. Tapi begini, GDP per kapita Indonesia cuma 4.500 per kapita Indonesia. Apakah orang Indonesia segitu tidak kayanya dibandingin penduduk dunia lainnya? Ini yang Bosman mau share sebelum kita masuk ke topik pilkada. Jadi begini, Anda tahu ada eh, warga yang tinggal di Amerika. Amerika adalah imigran country. Amerika tuh negaranya imigran country. Jadi Jerman, turunan Itali, turunan Indonesia, turunan Arab, turunan India, turunan Puerto Rico, dan lain sebagainya. Jadi Amerika adalah imigran country. Dan sekedar teman-teman tahu bahwa rata-rata pendapatan penduduk Amerika adalah 66 ribu dolar per kapita. Indonesia anggap aja 6 ribu deh. Kita padahal masih 4.500. Kita ini 1/12 lebih miskin dari Amerika per kapitanya. Tetapi jika dibandingkan dengan 10 warga negara Amerika turunan India itu income per kapita per tahunnya 125 ribu dolar Amerika. Yang tinggal di Amerika itu sekitar 2-3% populasi. Anda tahu, rata-rata orang kulit putih Amerika itu income-nya 66.500. Yang Bosman mau ceritakan ini begini. Ternyata orang Indonesia di Amerika rata-rata pendapatannya adalah 77 ribu per kapita. Alias orang Indonesia di Amerika lebih kaya dari Caucasian, dari orang bule, dari orang kulit putih, warga negara Amerika yang hanya 66. Kesimpulan, yang membuat kaya dan sejahtera itu knowledge-nya. Karena knowledge-nya orang Indonesia yang di Amerika, entah itu dia sudah jadi warga negara Amerika atau masih permanen residen atau diaspora yang dia bolak-balik ke Indonesia, ternyata dari 900 ribu kira-kira orang Indonesia di Amerika, rata-ratanya 77 ribu dolar per kapita, di atas orang kulit putih. Sekali lagi, jadi orang Indonesia itu yang pinter-pinter itu tajir. Jadi kalau membuat teman-teman, sahabatnya Bosman semua ini mau jadi tajir, ternyata knowledge itu penting sekali. Knowledge itu penting sekali. Jangan sampai kita itu lupa belajar. Nah, bersama Bosman, walaupun ilmu Bosman nggak terlalu tinggi, tapi Bosman adalah orang yang sangat serius ingin meminteri teman-teman sebisanya Bosman. Melalui udara hari ini, kita nggak mau bergosip politik. Kita mau sharing knowledge. Karena kekayaan sama dengan knowledge. Jadi, knowledge tinggi, kayanya tinggi. Kekayaan Anda tinggi. Jadi ini membuat teman-teman jangan patah semangat untuk belajar, membaca buku, ngumpul dengan orang-orang yang berpikiran bisnis, yang progresif, nonton YouTube, usahakan yang membuat ilmu kita bertambah banyak. Itu pelajaran singkat dari Bosman sebelum kita masuk ke topik utamanya. Dan ini adalah pesan ketiga. Pesan ketiga ini penting sekali. Karena ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan ke depan. Pesan ketiga ini begini. Bagaimana cara Tiongkok itu menjadi kaya? Ada nggak yang pernah berpikir bahwa kayaknya kita harus meniru apa yang Tiongkok lakukan, membangun warganya, membangun negaranya. Kenapa? Karena Amerika memerlukan ratusan tahun untuk membuat negaranya sebesar sekarang. Tapi Tiongkok
itu melipat 400% atau 4 kali kekayaan atau bahkan 10 kali kekayaan itu dalam 40 tahun. Sulit kita menunggu 200 tahun seperti Amerika. Tetapi apa yang Tiongkok lakukan hanya dalam 40 tahun, Tiongkok sudah dari 2.000 dolar per kapita sekarang sudah hampir 16.000 dolar per kapita. Sudah penduduknya per kapita sudah 5 kali lebih kaya dari warga negara Indonesia penduduknya, gitu ya. Apa sih yang Tiongkok lakukan yang kita harus tiru? Ada 4 poin yang teman-teman harus catat. 4 poin. Nomor satu, security, keamanan. Keamanannya ada luar negeri, ada dalam negeri. Keamanan ini begini maksudnya. Tiongkok itu dikelilingi oleh 19 negara berbatasan pagar dengan Tiongkok. Ada negara superpower seperti Rusia, ada negara kaya seperti eh, Korea Selatan, seperti Jepang, ada negara-negara Asia Tengah, ada negara-negara ASEAN berbatasan lautnya, ada negara yang unstabil seperti Pakistan, Afghanistan yang bisa mengganggu keamanan, dan ada India yang mereka masih rebutan Tibet dan rebutan sisi Himalaya. Yang pertama mereka lakukan adalah mereka mengamankan dulu 19 wilayah ini agar jangan ada infiltrasi dari perbatasan. Kemudian security di dalam negeri adalah selama 40 tahun lebih dari 100.000 orang dinyatakan terpenjara dan korupsi dengan lebih dari 9.000 orang dihukum mati. Inilah yang kita harap pemerintah Pak Prabowo yang belum lakukan adalah menghukum mati para koruptor, katakanlah yang korupsi di atas 100 miliar, kayaknya kita harus tega. Tapi nggak tahu, Anda yang memutuskan. Kalau saya demi menegakkan apa seperti Tiongkok lakukan, karena korupsinya udah kelewat batas, harus dilakukan segera di Indonesia ini. Kalau nggak, security atau keamanan dan kenyamanan penduduk nggak akan tercapai, ekonomi nggak akan tumbuh. Yang kedua, sekitar tahun 76, Mao Zedong meninggal, diganti oleh pemimpin yang sangat progresif yang namanya Deng Xiaoping. Apa yang Deng Xiaoping lakukan ini yang mau kita share. Rupanya Deng Xiaoping melihat populasi penduduk muda atau bonus demografi di Tiongkok itu 15:1. Ini yang saya mau jelaskan tentang 15:1. Jadi satu orang tua yang tidak bisa bekerja lagi itu ditanggung oleh 15 anak muda atau generasi produktif demografinya. Nah, Jepang saat ini adalah 2:1. Jadi 2 produktif menanggung 1. Indonesia di tahun 2029 dan apa yang Tiongkok lakukan adalah 15:1 tuh belum pernah ada negara dengan perbandingan segitu, rata-rata 8-12 perbandingannya. Indonesia di tahun 2029 itu ada bonus demografi antara 9-10 anak muda menanggung 1 orang. Disitulah selama 4 tahun ke depan kita harus minteri anak-anak muda, yaitu mereka usia 17 tahun sampai usia 60 tahun, itu adalah penyumbang devisa ekonomi kita, ekonominya. Jangan sampai ini anak-anak muda ini tidak bisa kerja, tidak ada semangat, gampang mutungan, sehingga malah dia yang menjadi beban, tidak bisa mengangkat. Dan keuntungan demografi ini di Indonesia tidak sampai 2040 sampai 2038 kira-kira. Itu nanti udah bukan 10:1, tapi mungkin bisa 7:1, 5:1. Dan Tiongkok itu memanfaatkan momen anak muda dengan disebut istilah bonus demografi itu semaksimum mungkin. Jujur, saya secara pribadi
belum melihat tindakan 10 tahun rezim Mulyono kemarin memintari warganya, dan saya belum lihat di pilkada yang 500 daerah ini, pemimpinnya sewaktu lagi memaparkan akan minteri warga-warganya supaya pada saat, karena orang nggak pinter dalam semalam loh, pinter itu kan bertahap, melihat potensi pemimpinnya yang ngomong di depan aja belepotan dan nggak tahu data daerahnya sendiri. Malu rasanya saya ini pemimpin daerah kok parah-parah banget ya gitu ya. Nah, program itu tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi bonus demografi dengan knowledge? Sekali lagi ya, dengan knowledge, dengan skill, supaya jadi kaya. Nah, teman-teman, saya pikir mengenai ilmu bisnis, saya harus mengajari teman-teman semua. Sebentar lagi Mbak Nadine akan masuk. Coba Anda cerna opportunity yang Mbak Nadine akan bagikan selama kira-kira 8-10 menit deh. Sebelum Bosman membicarakan pilkada, karena itu penting sekali. Mengasah intuisi Anda, mengasah knowledge Anda, mengasah bawah sadar Anda untuk selalu membicarakan bisnis sebelum nanti kita membicarakan pilkada. Saya rasa saya akan kembali 10 menit dari sekarang, teman-teman. Silakan Mbak Nadine untuk melanjutkan sebentar diskusinya. Jadi, alhamdulillah teman-teman, eh, kita ke depan ini sektor real yang diminta membantu negara memang tidak bisa dipegang oleh satu dua orang. Bahkan Bosman ini satu di antara 10.000 kali ya yang mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan akses langsung sektor real, dan tentunya Bosman nggak bisa kerja sendiri, perlu mitra. Dan ini sesuai dengan prediksi kita bahwa kita menduga bahwa Pak Prabowo akan memfokuskan apa yang Tiongkok lakukan, di mana Tiongkok itu meniru kesuksesan swasembada pangan yang dibangun oleh Orde Baru Pak Harto. Ada dua negara yang terang-terangan mengatakan meniru kesuksesan Orde Baru dengan kelompok pencapirnya, dengan swasembada pangan, yaitu India dan Tiongkok. Jadi kita sudah menduga bahwa di tahun 2024 ke sana Prabowo akan memfokuskan ke arah sana, sehingga grup Bosman ini memang sudah mengantisipasi, dan ini gambling sekali. Sejak 2021 kita sudah mulai sedikit-sedikit mengarah ke sana, dan begitu beliau menang nih kayak kita kayak jackpot gitu ya. Sekedar memberi informasi bahwa New Mind atau mereka-mereka yang punya pemikiran baru, yang memiliki prinsip Tina there is no alternative dengan bunga bank nol, atau Tiara there is other reasonable alternative, yaitu menggunakan gold gitu ya. Itu adalah prinsip-prinsip yang kita buat strateginya, dan kita mempunyai 3 misi ke depan, 3 visi ke depan, yaitu visi 2024, dan alhamdulillah sudah tercapai. Di visi 2024 adalah New Mind harus bersama Power. Ini mohon maaf bahwa bersama Power itu adalah kita bersama pemenang, dan di 2045 kita harus in power, atau kita bukan bersama tapi kita pegang power di 2045 atau 21 tahun dari sekarang. Dan terakhir adalah visi 24 2070, visi terakhir dari New Mind, di mana Indonesia sudah menjadi top 3 negara superpower, bukan negara kaya atau big country atau rich country, tetapi negara superpower. Dengan superpower itu deterrennya atau efek gentarnya bukan harus nuklir, tapi kita bisa mengendalikan dengan emas, apa segala macam itu bisa. Nah, kita akan masuk ke topik kita pilkada. Nomor satu, berdasarkan data quick count, kita sudah melihat bahwa lebih dari 85%
calon dari Kim Plus, terutama wilayah gubernur atau provinsi, Kim Plus memenangkan 85%, luar biasa. Hanya 15% non Kim Plus artinya ya PDIP, gitu ya. Untuk kabupaten kota, secara catatan 25, 75 sampai 72% Kim Plus menguasai dan PDIP menguasai sisanya 25%. Ini terlihat Kim Plus menguasai daerah dan kita tahu landslide atau menang telak Bobi di Sumatera Utara, kemudian Lutfi juga menang telak di Jawa Tengah, kemudian juga Khofifah juga menang cukup telak dan apalagi di Jawa Barat menangnya sangat telak, empat loh yang dilawan calonnya. Dan kita tahu musuh bersamanya Mulyono adalah Anies untuk tidak main 2029, 2034, forever. Itu adalah targetnya. Dan kalau, ini kalau ya, if and only if, ternyata eh, dimenangkanlah Pramono dan Rano di Jakarta, maka kemungkinan 2029 adalah, ya kita tahu, Anies akan jadi wakilnya Pramono Anung untuk RI 1 dan RI 2 calonnya PDIP di 2029. Ya melon terjadi, luarnya hijau, dalamnya merah. Karena kalau Mas Anies membangun partai, dia tidak punya kekuatan finansial yang banyak, komunitasnya dan dirinya, juga tidak punya kekuatan politik daerah yang ada ya PDIP saat ini. Karena Kim Plus udah menguasai 70% di daerah dan 85% provinsi. Jadi kita lihat Pak Jokowi memang, Anda harus akui, dia memang pakar di dalam mengambil kemenangan eh, pemilihan-pemilihan di daerah ataupun di pusat. Dia tahu sekali bagaimana mengambil hati masyarakat bawah, di mana kita tahu IQ 78 dengan tamatan SMP ke bawah ini, cara menyentuh hatinya, cara mengambil pikirannya, dia jago sekali. Jadi 2029 kita tahu Pak Lutfi akan jadi menteri, kemudian Kaisang akan jadi eh, gubernur di Jawa Tengah, itu adalah salah satu skenario di tengah-tengah. Kemudian kalaupun Ridwan Kamil dipaksakan ya 2 putaran. Dan 2 putaran begitu seluruh Kim Plus bergabung dengan dana-dana yang luar biasa, kalau ini 2 putaran, kalah telak. Bisa kalah, ya. Saya nggak tahunya akan ada 2 putaran atau tidak, karena secara teori dari 4 atau 5 eh, penghitungan survei, 3 dimenangkan dengan 1 putaran ke Mas Pramono dan Bang Dul. Jadi sekali lagi, selamat tentunya buat Kim Plus dan Anda tentunya banyak orang-orang yang merasa tidak srek. Pasti disitulah kita harus legowo, disitulah kita harus punya planning berikutnya. Tetapi sekali lagi, sekedar Bosman mengingatkan sekali lagi, Pak Jokowi ini sangat serius untuk 2029, 2034, dia akan mengawal sampai 2045. Usianya baru 60 berapa? 62, 63, saya lupa exactly-nya ya. Tetapi lawan politiknya, misalnya Pak Prabowo sekarang 73, kalau lihat dari staminanya dengan terapi-terapi yang dilakukannya secara rutin sama 10 tahun terakhir, fit sekali dia mungkin umur 78, 79 masih bisa memimpin sekali lagi Indonesia, gitu ya. Dan Bu Mega udah kepala 80, semua udah senior-senior semua. Maka Pak Jokowi satu-satunya mungkin yang kepala 60 yang bisa mengawal 2029, 2034 sampai 2045, dia masih bisa mengawal dengan strategi-strateginya. Dan kita tidak bisa memungkiri kepintaran dia. Jadi gini,
suka atau tidak suka, Anda harus melihat beberapa kekuatan yang ya patut kita acungi jempol. Jadi strateginya adalah mengkonten Anies kalau di dalam bahasa eh, eh, apa militer itu mengkonten, masukin kontainer gitu ya, di konten. PDIP pun di konten. Jadi di daerah provinsi hanya 15 persenan dikuasai PDIP, kemudian 25% dikuasai PDIP di wilayah wali kota dan itu pun tidak strategis dan kabupaten. Nah, tinggal sisanya dipegang Kim Plus. Kim Plus ini akan bermain ke depan dengan sangat efektif untuk membangun negara ini versi mereka. Terlepas dari itu semua, teman-teman, informasi ini kita tahu bahwa misi Pak Jokowi adalah untuk tetap mengkonten Anies dan mengkonten PDIP dan Anies PDIP saya yakin di 2029 harus bergabung. Dan kayaknya Anies sulit membuat partai, lebih baik dia pemain tunggal ataupun kalau buat partai tetap nanti akan bergabung dengan PDIP. Kalau PDIP sendiri sulit, Anies sendiri juga sulit bergabung. Ada kemungkinan melawan. Tapi sekali lagi, ada hal yang namanya amunisi, funding, dana, dan orang-orang pintar yang memihak kepada mereka untuk 2029. Tapi kalau lihat dari plannya, Pak Prabowo ngurus di dalam, eh, membangun ekonomi dan segalanya, Pak Jokowi di luar mengawal politik. Waduh, alangkah hebatnya rencana mereka. Tapi terlepas dari itu, kita kebetulan dan alhamdulillah sudah bersama pemenang dan Anda tahu. Dan untuk itu, Bosman selalu akan membagi jatah ini kepada teman-teman. Peluang ini pasti dibagi. Kita semua saudara. Dan inilah yang membuat ke depan kita ikut membangun bangsa ini. Politik kita mulai kecilin sekarang, toaknya sudah nggak ada lagi bicara politik, udah pilkada udah selesai, toaknya udah dikecilin. Dan paling Bosman menitip satu, kalau RK dan Pramono dua putaran, maka seluruh kekuatan politik Kim Plus plus Pak Jokowi akan habis-habisan dengan dana habis-habisan dan bisa-bisa Jakarta diambil Ridwan Kamil. Apapun itu, bisnis kita harus tetap jalan. Mohon pamit, dilanjutkan oleh Mbak Nadine. Sukses buat semuanya, sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.